Hadirin persilakan dulu. Baik, karena sudah jam 9:08 ya, jadi majelis akan mulai saja persidangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis 5B hari ini Rabu 8 April 2026 akan melaksanakan sidang pemeriksaan lapas banding dan gugatan yang diajukan oleh 8 pemohon sebanyak 71 berkas. Untuk itu dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, majelis sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Pertama, majelis akan melanjutkan sidang pemeriksaan atas gugatan yang diajukan oleh PT Geraha Bara Bestari sebanyak 1 berkas. Untuk itu dengan ini sidang dibuka dan nyata terbuka untuk umum. Dari tergugat sudah dipanggil secara patut, namun tidak ada yang hadir. Dari penggugat yang hadir, silakan siapa saja. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada sidang hari ini diwakili oleh Saudara Bapak Budi Arifin dan Saudara Fajar Iswandi. Terima kasih. Yang sebelah kanan satu majelis itu pendampingnya. Ini Majelis. Ya. Iya, pendampingnya Majelis. Ya, baik. Baik, ini kan sidang kita yang ketiga ya. Jadi majelis sesuai agendanya memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan kronologis, kemudian objek gugatannya apa, kualifikasi itu, posisinya apa, bentuknya seperti apa. Namun tergugat kan belum hadir. Nah, apakah penggugat mau tetap menyampaikan itu atau menunggu tergugat hadir terlebih dahulu? Ya. Izin Majelis, apakah tergugat itu memang tidak hadir untuk sidang hari ini? Informasi terakhir dari panitera dalam perjalanan. Cuma ya majelis nggak bisa memastikan kapan sampai seperti itu. Ya. Kalau misalnya mau ditunda ke sidang selanjutnya, ya silakan. Tapi kalau misalnya sekarang ingin disampaikan, ya silakan.
Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat untuk menjelaskan kronologis, karena kan kebetulan juga kemarin dari tergugat menyampaikan penjelasan tertulis yang majelis. Nah, mungkin penggugat akan membantahnya di dalam bantahan atas penjelasan tertulis tergugat, yang dimana nanti penggugat akan menjelaskan secara kronologisnya secara lengkap majelis. Maksud majelis, kapan itu mau dilakukan sekarang atau menunggu hadir? Mungkin di sidang berikutnya bisa majelis. Oh, jadi sekarang kita tunda dulu begitu ya? Iya. Ya, demikian ya? Ini. Oke. Baik, kalau begitu atas permintaan dari penggugat ya, sidangnya ditunda terlebih dahulu untuk nanti penggugat menyampaikan kronologis dan lain-lain tentunya ya, menunggu kehadiran dari penggugat begitu ya. Ya, tapi mohon izin majelis, untuk sidang hari ini ada beberapa hal yang penggugat ingin sampaikan kepada majelis berdasarkan sidang sebelumnya, itu dimana majelis meminta penggugat untuk membuat surat pernyataan majelis ya, surat pernyataan dari direktur terkait perekaman, bahwa perekaman dalam persidangan pemeriksaan sampai dengan pengucapan itu atas permintaan dari prinsipal majelis. Gitu. Sebenarnya pada prinsipnya penggugat sudah menerangkan itu di dalam surat kuasa, cuma karena majelis kemarin meminta untuk dibuatkan surat pernyataan, maka penggugat sudah membuat surat pernyataan yang akan disampaikan kepada majelis pada sidang hari ini. Baik, surat itu sudah majelis terima ya, kan sudah diuploadkan. Ya, kalau ada hard copy-nya silakan sampaikan. Ya, jadi ada 3 surat itu kan yang disampaikan oleh penggugat ya. Namun sebelum itu begini, tentang peliputan. Ini kameranya sudah on atau belum ini ya? Belum majelis. Belum ya? Belum. Begini, tentang peliputan ya, majelis sampaikan dulu sebelum ke sana ya. Tentang peliputan, pada prinsipnya memang majelis tidak melarang bahwa untuk membuat peliputan. Di sidang sebelumnya pun majelis kan sudah sampaikan seperti itu. Tetapi untuk ketertiban ya, dan untuk menghormati marwah pengadilan tentunya, ada syarat dan ketentuannya yang majelis terapkan. Yang pertama, ada endorsement dari prinsipal gitu ya, dan itu oleh penggugat sudah dibuatkan surat pernyataan dari prinsipal yang isinya salah satunya terkait dengan masalah peliputan ini, ya kan, seperti itu ya kan. Nah, nanti kalau ada tergugat, sebenarnya majelis juga akan memberitahukan kepada tergugat hal tentang kaitan dengan ini, begitu kan. Tanggapan dari tergugat seperti apa? Karena yang hadir di sini kan bukan cuma penggugat dan majelis, tapi juga ada tergugat, gitu ya. Kemudian yang kedua, kan jelas maksud dan tujuannya, ya kan. Kemarin sudah disampaikan, ya kan. Dan di surat pun ada maksud dan tujuan seperti itu, ya kan. Kemudian yang ketiga, nah, kuasa hukum dan juga prinsipal tentunya akan bertanggung jawab secara hukum di dalam hukum perdata jika ada penyalahgunaan ya, karena ruang digital itu sekarang kan sangat sensitif ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu kan peliputan dilakukan setelah mendapat izin dari ketua majelis sesuai di undang-undang kan seperti itu ya, di hukum acara kita itu ya. Nah, jadi sebelum majelis memberikan izin pada setiap persidangan itu, peliputan memang bisa dilakukan kan seperti itu ya. Nah, kalau sekarang misalnya dilakukan peliputan, silakan bawa kameranya ke sini seperti kemarin, lalu silakan di on kan kameranya gitu ya. Silakan tentang masalah peliputan seperti itu. Oh ya, apa nanti kan tahu berapa yang sampai. Yang liput kemudian agenda ini masalah ini udah, sekarang kita fokus ke sini. Tambah lagi izin itu ada yang perlu yang sampaikan surat pos yang PT pos saksi. Ayo, habis itu kita selesai. Habis itu kita selesai. Kan kalau kita mau berdebat masalah kronologi nggak ada lawan juga. Banyak wanita pengen kita sampaikan adalah awal.
Ya mungkin ya gitu ya. Tapi gue Maaf, ini ditaruh di sini aja karena itu menghalangi pada kuliah gitu ya. Iya. Biasanya lupa. Oke, satu hal ya, kembali lanjutkan ya tentang peliputan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini kan penggugat menyampaikan surat ya nomor 198 garing di strip GBL garing 3 Romawi dari 2026 tanggal 5 Maret 2026 ya, yang itu ditujukan ke pimpinan PKS Polres. Nah, kalau majelis baca pesannya di sini, ini kan pemohon menyampaikan kepada pos ada pesan dari majelis ya, agar mereka bersedia hadir sebagai saksi di dalam persidangan pengadilan pajak setelah mendapatkan surat resmi pihak pos atau diantar langsung dari pengadilan pajak, kan begitu ya. Nah, ini waktu itu Pak. Oh iya, sekarang. Kalau mau masuk ruang tunggu dulu ya. Ke kronologisnya itu di dalam tertulis kita ada nggak? enggak detail. Yang penjelasan tertulis Yang dari persidangan kedua Enggak ada. Yang diskusi yang sama Bapak itu belum ketulis. Tergugat sidang sudah dimulai Belum ya. ketulis. Yang tadi gua Karena tadi sudah mobil diskusi itu yang mulai. Tapi gugatan ini putus. Kenapa tergugat Jadi terlambat? mendingan nanti aja Mohon maaf daripada ya, blunder. kami Iya, daripada tadi blunder. berpikir sidang online dulu, jadi kami mohon maaf atas. Kayak nanti kalau ada persepsi begitu, silakan komunikasi dulu dengan panitera ya, sehingga tidak terjadi keterlambatan lagi seperti ini ya. Baik. Oke, baik. Ini adalah Jadi panggil pos. tadi sudah disampaikan ke penggugat dan penggugat juga sudah menyampaikan ke majelis bahwa penggugat ini menyampaikan 3 surat ya di terakhir itu. Satu ini adalah surat pernyataan dari pimpinan prinsipal ya terkait dengan khususnya apa-apa yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum gitu kan ya. Salah satunya tentang peliputan dan lain-lain ya di situ. Dan itu sebetulnya sebagaimana juga telah disampaikan oleh penggugat tadi, terdapat di dalam surat kuasa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi prinsipal itu memberikan kuasa kepada kuasa hukum dan di dalamnya ada bagian tentang pemberian kuasa peliputan dan sebagainya. Nah, silakan nanti dibaca oleh tergugat ya, diberikan tanggapan terkait dengan hal tersebut ya, tergugatnya. Kan sudah diuploadkan di Textbook, mestinya sih tergugat juga bisa akses surat-surat itu ya. Oke, kemudian yang kedua yang barusan tadi disampaikan oleh majelis pada saat tergugat berdatang itu terkait dengan masalah saksi ya, kos. Nah, sesuai dengan ketentuan di dalam narasi itu kan undang-undang pengadilan pajak, ini kan para pihak ya atau coba dapat terus dari karena jabatan hakim ini dapat memerintahkan saksi untuk hadir gitu ya, seperti itu. Nah, di sidang sebelumnya ini kan ada keinginan dari penggugat untuk menghadirkan pihak pos sebagai saksi begitu ya. Dan di sidang sebelumnya penggugat menyampaikan bahwa penggugat telah berkomunikasi dengan pos untuk meminta mereka hadir, tapi kemudian pos merespon bahwa mereka menolak untuk hadir kecuali ada permintaan dari pengadilan, kan gitu ya. Nah, makanya kemudian majelis meminta kepada penggugat di contoh aja Pak. untuk menyampaikan dokumentasi tentang itu. Kalau itu berupa surat misalnya, silakan disampaikan surat itu, surat dari penggugat ke pos meminta hadir dan surat penolakan dari pos untuk hadir dan hadir hanya karena permintaan majelis, itu silakan disampaikan. Nah, itu sebenarnya yang dimaksudkan oleh majelis seperti itu. Kemudian penggugat menyampaikan di sini surat yang menguploadkan surat yang itu ditujukan kepada pimpinan pos
yang pada intinya penggugat menyampaikan bahwa majelis memberi pesan melalui penggugat, ya kan, untuk PT Pos agar bersedia hadir ketika ada surat panggilan dari pengadilan pajak. Nah, majelis melihat ini kelihatannya gitu ada mungkin miskomunikasi atau miskonsepsi gitu kan dari apa yang majelis maksudkan di sidang sebelumnya itu. Tapi majelis ingin klarifikasi dulu kepada penggugat. Jadi ini surat ini sebenarnya dimaksudkan seperti apa? Penggugat silakan penggugat. Baik, terima kasih Majelis Hakim terhormat. Memang betul pada sidang sebelumnya penggugat memohon kepada majelis untuk memanggil saksi dari PT Pos untuk memberikan keterangan. Nah, namun penggugat ingin meluruskan dulu sebelumnya majelis. Jadi memang pada saat sidang sebelumnya penggugat mengatakan PT Pos itu akan hadir kalau ada panggilan sidang dari majelis hakim. Ya. Jadi pada saat itu pertama kali penggugat datang ke PT Pos itu penggugat datang secara langsung majelis. Datang secara langsung untuk menyampaikan surat terkait permintaan dan permohonan jawaban dari surat dengan nomor kiriman resi tersebut. Nah, pada saat penggugat datang ke PT Pos itu menyampaikan surat ini, itu sekaligus secara lisan menyampaikan untuk dari pihak PT Pos untuk hadir di persidangan untuk menjadi saksi memberikan keterangan secara lisan. Ya. Namun jawaban dari PT Pos akan hadir kalau ada panggilan dari majelis. Nah, secara resminya memang penggugat baru saja menyurati setelah persidangan sebelumnya majelis. Pada sidang sebelumnya, kemudian beberapa harinya penggugat baru mengirimkan surat ke PT Pos untuk menjadi saksi memberikan keterangan. Gitu. Dan jawaban dari surat ini adalah berkaitan dengan yang sudah penggugat masukkan di dalam penjelasan tertulis tambahan penggugat pada saat sidang sebelumnya majelis. Gitu. Jadi PT Pos mau hadir kalau ada panggilan sidang dari majelis hakim, dan itu penggugat menyampaikan memang secara langsung kepada PT Pos itu majelis. Demikian. Ya, jadi begini, seperti tadi sudah disampaikan, majelis kan akan menimbang urgensi menghadirkan saksi itu seperti apa. Ya, nah tadinya majelis ketika meminta kepada penggugat untuk memberikan surat penolakan dari Pos, itu sebenarnya untuk menjadi pertimbangan majelis bahwa majelis kemudian akan menyampaikan surat panggilan gitu atau surat permintaan ke Pos, karena mereka memang secara eksplisit ada buktinya menolak permintaan dari penggugat untuk hadir di persidangan. Nah, itu sebetulnya logiknya seperti itu. Tapi ketika majelis baca surat yang dikirimkan oleh penggugat, ini kan agak lain pesannya nih, ya kan? Pesannya adalah Geraha Lestari menyampaikan pesan untuk PT Pos bersedia hadir sebagai saksi di dalam persidangan setelah mendapat surat resmi dari Pos. Padahal surat resmi dari pengadilan pajak ini akan kita kirimkan ketika ada surat jawaban dari Pos yang menolak permintaan dari penggugat. Sebenarnya seperti itu. Ya, bisa dipahami ya sekarang ya. Oke, tapi tentang masalah saksi nanti lagi kita masuk dulu ke materinya karena terduga sudah ada ya. Nanti setelah materi, majelis akan kemudian mengeksplorasi kembali tentang saksi itu ya. Kalau sekarang sudah hadir tergugat, silakan majelis berikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan seperti tadi sudah majelis sampaikan kronologis menurut penggugat seperti apa, objek gugatannya apa, positannya seperti apa, petita atau petitumnya bagaimana. Silakan. Izin majelis untuk menjelaskan kronologis, penggugat akan tetap menyampaikannya nanti di sidang berikutnya di dalam bantahan atas penjelasan tertulis tergugat. Demikian. Oke ya. Jadi hari ini apa yang disampaikan? Nah, hari ini penggugat hanya ingin menekankan
yang pertama itu satu yang terkait surat pernyataan terkait perekaman itu sudah clear majelis ya. Itu. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan yang permohonan penggugat untuk minta kepada majelis untuk memanggil saksi dari PT Pos. Terlepas daripada surat penggugat kepada PT Pos, ya mungkin ada miskomunikasi memang di dalam surat penggugat. Namun terlepas daripada surat itu, penggugat ingin memberikan contoh kepada majelis dalam perkara yang lain majelis, di mana penggugat itu memang pernah meminta saksi dari ekspedisi lain untuk dihadirkan di muka persidangan untuk menjadi saksi untuk menjelaskan keterangannya. Dan kami memohon kepada majelis 8A untuk memerintahkan pihak ekspedisi untuk hadir di muka persidangan, di mana penggugat sudah menyurati ke PT Pos. Nah, dan akhirnya majelis memberikan undangan kepada pihak PT Pos untuk hadir di muka persidangan. Untuk bukti contoh undangannya penggugat akan sampaikan kepada majelis. Ya, silakan. Dengan kita ke S1. Sebentar ya, sebelum ini Hakim Anggota ada yang sampaikan terkait dengan masalah peliputan. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ada 3 hal yang akan dikonfirmasi kepada kuasa hukum ya. Di sidang sebelumnya, menurut catatan majelis, kuasa akan menghubungi pihak wajib pajak membuat pernyataan bahwa meminta untuk merekam, begitu ya. Dan pihak wajib pajak bersedia bertanggung jawab secara hukum. Apakah sudah dibuat? Di dalam surat kuasa itu sudah jelas majelis. Di surat kuasa atau surat pernyataan? Secara prinsipnya memang ada di surat kuasa, untuk sebagai penguatnya itu ada di surat pernyataan majelis. Ya, baik. Redaksinya gimana? Bahwa wajib pajak bersedia bertanggung jawab secara hukum pidana, misalnya berkaitan dengan undang-undang ITE atau content of court. Itu nggak perlu karena udah dilimpahkan ke kuasa tanggung jawabnya. Ya, memang penggugat tidak menarasikan di dalam surat kuasa maupun surat pernyataan terkait dengan pertanggungjawaban pidana atau perdata kalau misalkan ada penyalahgunaan. Namun secara prinsipal sudah memberikan kuasanya kepada penggugat untuk melakukan perekaman. Kalaupun memang hasil daripada perekaman itu kemudian menjadi dokumentasi atau diupload di sosial media dan majelis hakim merasa terugikan, silakan majelis bisa melakukan upaya hukum baik itu kepada prinsipal maupun kepada penggugat. Gitu majelis. Ya, baik. Di sidang sebelumnya kuasa hukum sanggup dan menyampaikan ke wajib pajak bahwa majelis minta pernyataan wajib pajak juga bertanggung jawab secara hukum pidana khususnya, disampaikan itu kepada wajib pajak. Maksudnya di mana majelis? Di sidang sebelumnya kan menurut catatan persidangan, kuasa sudah bersedia mengatakan bahwa perekaman itu permintaan wajib pajak. Nah, majelis kan tidak berhubungan langsung dengan wajib pajak, maka bisa dibuat dengan surat kuasa atau surat pernyataan. Dan kuasa hukum sidang sebelumnya kan sudah sanggup ya. Nah, sudah disampaikan belum hal itu kepada wajib pajak? Udah melalui surat kuasa. Sudah majelis melalui surat kuasa majelis. Surat kuasa. Iya. Artinya di surat kuasa atau surat pernyataan? Keduanya majelis. Kalau surat kuasa ini kan memang secara resminya di mana prinsipal memberikan kuasanya kepada kuasanya. Ya. Ya, dan kemudian dikuatkan dengan surat pernyataan yang sudah kami sampaikan kepada majelis. Nah, baik. Artinya surat pernyataan itu kan pernyataan tertulis kan? Nah, gimana redaksinya bahwa wajib pajak bersedia bertanggung jawab secara hukum khususnya pidana? Di halaman berapa itu ditunjukkan? Penggugat tidak menarasikan bahwa prinsipal ataupun penggugat akan bersedia bertanggung jawab secara hukum. Namun surat kuasa ini sudah menunjukkan majelis bahwa prinsipal itu sudah memberikan kuasanya seluruh, baik mewakili dalam persidangan maupun tanggung jawab secara hukum.
Gitu majelis. Ya, baik. Mungkin pertanyaan terakhir ya, apakah kuasa bersedia meminta pernyataan wajib pajak berdasarkan pendapat kuasa di persidangan bahwa wajib pajak bertanggung jawab secara pidana atas penyebaran rekaman itu? Atau wajib pajak mau dihadirkan di persidangan untuk menyatakan secara lisan? Penggugat rasa tidak perlu majelis, karena menurut penggugat itu di dalam surat kuasa itu sudah sangat jelas sekali majelis, di mana izin majelis penggugat akan membacakan surat kuasa yang telah diberikan dari prinsipal kepada kami sebagai kuasanya. Untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak seluruhnya membela, memberikan jasa atau bantuan hukum, mendampingi dan mewakili pemberi kuasa untuk menghadiri persidangan di pengadilan pajak dengan perkara nomor sekian atas gugatan terhadap surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 02193-NCAP-WPJ.20/2020 tentang pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf B karena permohonan wajib pajak. Sehubungan dengan dimaksud tersebut di atas, penerima kuasa dapat melakukan tindakan dan upaya sesuai dengan hak-hak hukum pemberi kuasa untuk mempertahankan dan membela kepentingan pemberi kuasa, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani dan mengajukan bantahan dan penjelasan tertulis, mengajukan alat bukti berupa surat atau dokumen, menandatangani dan mengajukan daftar alat bukti, mengajukan saksi-saksi dan ahli, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi-saksi dan ahli, serta menjawab surat-surat, mengajukan dan menandatangani daftar alat bukti, mengajukan dan menandatangani kesimpulan, meminta salinan putusan, memberikan keterangan di media cetak maupun elektronik dan menyiarkan baik secara langsung maupun tidak langsung, membuat, mencetak, dan mempublikasikan fakta yang terungkap di dalam maupun di luar pengadilan sebagai karya ilmiah termasuk tetapi tidak terbatas pada jurnal, buku, pendapat hukum, dan lain-lain, dan selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya lain yang dianggap penting dan berguna oleh penerima kuasa untuk menyelesaikan masalah dimaksud dengan cara yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak dengan tegas disebutkan dalam surat kuasa. Baik, itu surat kuasa khusus ya? Betul majelis. Iya betul majelis. Ada berapa hal yang disampaikan di surat kuasa khusus itu? Ya? Satu atau lebih dari satu? Kalau dalam surat kuasa ada lebih daripada satu majelis. Ya baik, nanti tergugat bisa berpendapat ya, apakah surat kuasa khusus itu bisa lebih dari satu ya? Nanti bisa ditinjau dari undang-undang perdata. Baik, kita ke masalah yang pertama tadi. Redaksi mana yang tertulis mengatakan bahwa wajib pajak juga siap bertanggung jawab secara pidana atas permintaan itu? Penerima kuasa melakukan tindakan dan upaya hukum dengan hak hukum pemberi kuasa untuk mempertahankan. Baik, sebelumnya itu penerima kuasa atau pemberi kuasa? Penerima kuasa majelis. Nah, surat kuasa itu kan keinginan pemberi kuasa kepada penerima kuasa kan, maka sebetulnya yang ditanyakan dari tadi itu hanya satu hal, redaksi bahwa wajib pajak itu bersedia bertanggung jawab secara hukum ya, baik pidana atau perdata. Kan kemarin sepakatnya begitu di sidang sebelumnya. Iya. Nah, itu sudah dituangkan belum dalam pernyataan ini? Di dalam pernyataan penggugat tidak menerangkan atau menarasikan pertanggungjawaban pidana ataupun perdata, karena menurut penggugat di dalam surat kuasa itu sudah sangat jelas sekali majelis. Mungkin majelis nanti bisa membacanya kembali, di mana penggugat memang secara hukum itu bertanggung jawab. Kalaupun memang majelis merasa dirugikan, baik secara pidana maupun perdata, majelis bisa melakukan upaya hukum kepada penggugat maupun kepada prinsipal majelis. Sebetulnya majelis itu kan melindungi hak hukum dari wajib pajak. Ya, jangan sampai dia nanti terbawa atau memang sengaja apa-apa yang dilakukan oleh kuasa hukum. Ya, jadi sebetulnya melindungi itu. Kan kuasa ini ke persidangan atas perintah wajib pajak kan? Nah, karena majelis tidak bisa berhubungan langsung dengan wajib pajak, maka apa yang ingin disampaikan kepada wajib pajak
disampaikan melalui kuasa hukum. Nah, di sidang sebelumnya kuasa hukum sudah sanggup untuk menyampaikan wajib pajak surat pernyataan bahwa bersedia bertanggung jawab secara hukum pidana, ya kan? Nah, di sidang berikutnya kan ditanya, nah, mana kesanggupan wajib pajak bahwa bersedia bertanggung jawab itu? Atau gini deh, bisa tidak ditambahkan bahwa itu bersedia? Penggugat rasa tidak perlu majelis, karena memang di dalam surat kuasa ini sudah jelas dan sudah ditandatangani langsung oleh prinsipal. Ya, karena ini terhalang komunikasi majelis dengan wajib pajak, karena ini biar mempercepat dan tidak merugikan wajib pajak, majelis menyarankan kuasa hukum menghadirkan wajib pajak untuk menyampaikan secara lisan, ya, karena secara tertulis kan belum clear. Ya kan, hakim itu kan harus menjelaskan fakta yang terjadi sebenarnya kan. Bahkan ada yang bilang harus lebih terang daripada cahaya, gitu kan. Bisa dipahami pemohon? Nanti penggugat coba akan sounding ke prinsipal majelis. Ya, tapi mengakui ya bahwa dalam pernyataan ini belum ada kesanggupan di sidang sebelumnya bahwa wajib pajak bertanggung jawab secara hukum pidana, ya. Kalau pada prinsipnya penggugat sudah mengakui majelis, mengakui bukan penggugat, wajib pajak kan. Ini kan komunikasi majelis dengan wajib pajak melalui kuasa. di sini kan ada tanda tangan dari prinsipal majelis, tanda tangan dari wajib pajak. Berarti secara tidak langsung memang pihak prinsipal juga bertanggung jawab secara hukum. Itu kan kalau belum ada yang tertulis, ya. Jadi begitu deh, ya. Kalau karena majelis menilai kesanggupan kuasa di sidang sebelumnya belum dituangkan di pernyataan ini, kalau wajib pajak tidak bersedia secara tertulis, ya, lebih baik hadir ke persidangan menyampaikan secara lisan bahwa dia bertanggung jawab secara hukum, begitu, ya. Kuasa hukum Budiar itu juga mengikuti ini kan, kuasa hukumnya Fajar sama Budiar. Betul majelis. Ya, yang Budi juga kan, dengan mengikuti ini kan, dan artinya konsekuensi hukumnya juga disadari kan. Ya. Ya, cukup dari saya. Baik, kemudian ini surat yang disampaikan oleh penggugat dosa ini kelihatannya terlalu sulit untuk dibaca. Nih ada yang lebih jelas nggak ya? Nanti diupload kan? Nanti diupload di teks. Untuk jelasnya nanti mungkin penggugat akan upload di teks ya. Oke, baik. Ini kan menjadi contoh. Ini kan baru dari pengadilan pajaknya, ya kan, mengundang saksi itu. Kalau surat dari penggugatnya sendiri terkait dengan ini ada? Maksudnya contoh penggugat ketika menyurati PT ekspedisi itu majelis. Ya. Ada majelis. Yang silakan digugat juga ya. Atau kalau di upload juga ya. Nanti penggugat akan upload, tapi hari ini penggugat akan sampaikan secara hard copy-nya. Oke, boleh silakan. Baik, nanti ini majelis baca ya. Kemudian ini kan karena mau surat menyurat seperti ini kan jadi mungkin takes time gitu ya. Nah, makanya majelis coba tawarkan ke tergugat. Ini kan yang penting adalah dari pos hadir di sini kan, seperti itu kan. Betul majelis. Nah, tawarkan ke tergugat. Tergugat, bagaimana kalau tergugat yang mengundang pos itu? Karena sebenarnya kalau dilihat dari jawaban pos yang sudah disampaikan oleh penggugat, itu kan kalau majelis baca, menurut pos itu kan sudah disampaikan, seperti halnya juga pendapat dari tergugat seperti itu. Silakan tergugat, gimana? Terima kasih yang mulia. Kalau dari suara kami keberatan yang mulia untuk
dari kami meminta untuk terus hadir dalam persidangan karena berdasarkan dokumen yang disampaikan penggugat di sidang sebelumnya itu kami mendapati adanya tanggapan dari karena menurut PT Pos sudah dikirimkan tanggal 4 September 2022 dengan nomor isi 422 dan sekian, sehingga itu memang ini tapi menurut kami ini kuat karena ada pernyataan dari pihak ketiga yang mulia terkait dengan kalau Joko sama Joko di sana juga admin ke alamat yang sesuai dengan database sama di kami dan tidak ada perubahan sehingga kami kesimpulan kami keberatan Oke ya, meskipun penggugat sebetulnya kan menyampaikan bahwa penggugat merasa belum menerima itu, dan dari jawaban pos itu kan pos melampirkan gambar-gambar tuh ya kan, dan gambarnya itu tidak ada wajah orang yang menerima dan surat yang menerima itu kan seperti itu. Makanya kemudian penggugat menyampaikan kami tidak menerima itu kan gitu ya kan. Nah, tapi tetap keberatan kalau penggugatnya untuk memanggil pos ya. Ya mulia. Oke, baik. Kalau gitu nanti majelis akan pertimbangkan ya dengan melihat contoh yang tadi disampaikan. Kemudian kalau ditanya ini kan sebenarnya majelis menunggu surat dari posnya bahwa pos itu menolak ketika penggugat yang meminta, gitu kan, seperti itu sebetulnya ya kan. Nah, coba nanti sambil berjalannya waktu, ya kan, nanti sambil pelajari juga ini, kita melihat seperti apa. Majelis bisa saja nanti kemudian mempertimbangkan bahwa memang dari kantor pos terutama yang mengantarkan itu kan ada nama orangnya ya kan, Wiki Mardianto ya, dengan kode tertentu itu di situ, orangnya kan jelas di situ ya kan. Nah, nanti coba diskusikan dulu dengan Hakim Anggota ya untuk memutuskan bagaimana ini untuk memanggil saksi tersebut ya, urgensinya apakah diperlukan atau tidak, begitu ya pembagian. Izin tambahan saja majelis ya. Terlepas daripada tergugat keberatan untuk memanggil PT Pos, majelis hakim mungkin bisa menggunakan pasal 55 ayat 1 di mana majelis berhak untuk memanggil saksi. Nah, kenapa sih penggugat itu bersikeras untuk dihadirkan saksi dari PT Pos? Karena ini penting sekali majelis. Tadi secara singkatnya majelis sudah menjelaskan bahwa penggugat tidak menerima surat tersebut, dan surat yang disampaikan oleh PT Pos itu di dalam keterangannya telah diterima oleh Joko. Namun kan di dalam foto gambar itu tidak terdapat siapa Joko yang mana kan gitu majelis, sehingga surat tersebut memang menurut penggugat belum disampaikan dan belum diterima oleh penggugat. Mungkin urgensinya itu majelis untuk menjelaskan sebenarnya siapa yang menerima surat itu majelis gitu loh. Dan juga kemudian penggugat ingin menyampaikan kepada majelis urgensi daripada dihadirkannya saksi dari PT Pos itu. Penggugat ingin menekankan bahwa penggugat tidak memiliki karyawan bernama Joko yang berposisi sebagai satpam, gitu. Dimana penggugat juga akan nanti memberikan bukti potong A1-nya, dimana penggugat memang ada nama karyawan bernama Joko, tetapi bukan posisi sebagai satpam majelis. Kalau di dalam surat PT Pos ini kan Joko sebagai satpam, sementara penggugat tidak punya karyawan bernama Joko yang posisinya satpam. Itu majelis. Majelis ingin klarifikasi ke penggugat. Bagaimana SOP di penggugat mengenai penerimaan surat? Apakah ada petugas tertentu yang menerima surat itu atau seperti apa? Izin majelis. Jadi sebenarnya untuk masuk ke dalam perusahaan itu tamu harus melewati security dulu atau satpam. Nah, mereka ditanya apa yang mau disampaikan, biasanya kan surat atau barang kan. Nah itu nanti sama security itu dicek barangnya, ini mau dikasih kemana gitu. Nah biasanya prosedurnya itu
si satpam atau security dia pemegang surat itu dipoto. Setelah dipoto baru si kurirnya selesai. Nah, prosedurnya seperti itu. Jadi, Satpamnya ada berapa sih? satpamnya ada satu. Udah ditanya itu oleh penggugat apakah menerima atau tidak menerima surat itu? Udah ditanya. Dan mereka kalau yang surat itu merasa nggak terima gitu. Karena sudah berapa kali saya tanya kalau yang surat itu nggak diterima. Ada buktinya. Kalau bukti di buku itu catatan security biasanya ada. Nah, Ya, nanti coba di copy buku catatannya ya, atau dibawa buku catatan ke sini. Bahwa surat itu tidak pernah diterima, gitu ya. baik. Kemudian yang berikutnya, jadi kan tadi penggugat menyampaikan bahwa security tidak ada yang bernama Joko, ya kan. Tetapi penggugat juga memiliki 4 orang yang namanya semua diawali dengan Joko, ya kan. Nah, yang 4 orang Joko ini pernah nggak ditanya oleh penggugat bahwa mereka menerima atau tidak menerima surat itu? Kami sudah datangin sekarang dan sudah bertemu dengan Kabar Joko ini. Yang pertama itu dia adalah catat meter. Jadi 4-4-nya itu catat meter. Tugasnya itu di lapangan. Jadi mobile gitu. Nah, Joko yang keempat ke 4-4-nya ini dia tidak ada di lokasi atau di kantor, dia adanya di cabang posisinya. Semuanya itu Joko. Semua. Dan di sini Joko Hartanto itu sebagai pelaksana, Ya, kemudian Joko Susanto sebagai admin. ya, Nah, admin ini dibuat juga. Kan ini kopi Iya. ya. di cabang dua, di cabang. Joko Susilo itu sebagai URC. URC itu apa? Unit layanan cepat. Kemudian Joko Purwanto itu sebagai pelaksana KIPA. Itu di mana juga? Semuanya di cabang, Nah, cabang masing-masing. yang membuktikan itu apa? Membuktikan Bahwa mereka itu di cabang, tidak di kantor Lembar Lestari Jalan Rahmat Basuki Rahmat. Dari ini apa namanya, mereka kan per area. Jadi misalnya ada di cabang Bogor, ada di cabang Bekasi, ada di cabang Tangerang. Nah itu mereka posisinya ada di sana. Iya, ada SK-nya misalnya bahwa mereka ditempatkan di cabang Bogor, atau apa yang membuktikan bahwa mereka itu memang tidak di Geraha Baru Lestari di Jalan Basuki Rahmat itu. Apa yang membuktikan itu? Mereka tidak berkantor di Basuki. Ya, Mas, membuktikan bahwa memang Iya, Pak Joko kita kan ada di daerah daerah menyampaikan bahwa pembuktiannya mereka tidak berkedudukan di sama Joko. kantor Jalan Basuki Rahmat. Ya. Surat pernyataan. Nah, yang membuktikan bahwa mereka tidak berkantor di Jalan Basuki Rahmat itu apa gitu? Tapi kita cek dulu. Apakah ada SK-nya misalnya bahwa Joko Hartanto nih SK-nya adalah di Bogor, misalnya, jadi kan itu yang Joko ini di mana? Ada seperti itu? Ada ya? Ya nanti sampaikan waktu itu ya. Baik, penggugat tadi menyampaikan bahwa SOP penerimaan surat di Geraha Bara ini pos tidak bisa masuk langsung gitu ya. Jadi maksudnya berhenti di pos satpam gitu. Ya, jadi Dan satpam itu memang diberi wewenang oleh entitas untuk menerima surat itu. semua tamu yang datang dari luar yang apa namanya melalui satpam dulu. Ya, karena itu memang apa SOP-nya ya. Ya. Dan ada buku apa tadi catatan harian satpam gitu ya. Ya. Dan itu akan disampaikan di persidangan bahwa tanggal itu tidak ada dari pos begitu.
terkait Baik. Baik. Kemudian tadi penggugat menyampaikan berapa jumlah sapam di tahap 1 gitu ya. bisa dikatakan aja lagi. Ya, Nggak, nanti Betul, di perusahaan ini hanya ada satu kita sapam. diskusi lagi. Memang ada FK pengangkatan. Sebenarnya penggugat baru ketemu satu security. Mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ada berapa security. Ya, jadi jawaban yang disampaikan sebelumnya bahwa jumlah sapamnya 1 itu Joko terus belum fix ya, akan diklarifikasi lagi ya. Ya. pembuktian pun Ya, baik kalau mau diklarifikasi karena kalau sapam 1 kan kasihan ya siapa. Nah, kalau mau diklarifikasi mungkin nanti juga disampaikan apa sekali lagi, apakah betul tidak ada siapa yang bernama Joko gitu kan, atau mungkin kalau jumlahnya 1 atau 2 kan mungkin bisa diinformasikan namanya siapa kan begitu ya, kan betul ya. Ya, cukup dari saya. Ya, sedikit ya, mohon banding penggugat menyambung tadi pertanyaan dari hakim anggota. Kalau memang ada SOP-nya yang jelas, misalnya diterima oleh satpam, itu mungkin dengan masih kemungkinan ada catatannya. Kemudian pada saat menyerahkan ke pihak yang memiliki wewenang untuk menerima surat itu ada tanda terimanya nggak? Jadi misalnya dari satpam sudah dicatat, biasanya kan gitu ya. Kalau SOP-nya itu, kemudian nanti surat ataupun barang itu diserahkan ke pegawai ataupun ke direktur atau apa, itu kan ada tanda terimanya sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa itu telah diserahkan seperti itu. Nanti itu juga termasuk yang harus dibuktikan juga, ya, gitu. Baik, ada lagi dari penggugat disampaikan? Cukup majelis. Cukup ya. Baik, tadi sudah saya disampaikan juga ke tergugat ya. Untuk silakan tanggapi apa yang disampaikan oleh penggugat, terutama dari surat pernyataan dari prinsipal dan surat kuasanya yang memulai juga tentang kuasa untuk meliput dan lain-lain itu. Kemudian ini kan terkait dengan yang dibuat itu adalah CAP 01293 ya. Nah sebelum CAP itu kan ada CAP yang lain ya kan, permohonan 301B juga ya, permohonan yang pertama ya. Nah itu kan dikirimkan dan tidak ada masalah kan, betul seperti itu ya. Nah coba majelis minta ke tergugat untuk menyampaikan bukti kirim ya, dan tracking postnya untuk surat keputusan yang sebelumnya disampaikan ya. Nanti bisa dilihat di situ nanti siapa yang menerima dan bagaimana prosesnya. Gitu ya, tergugat saya. Oke, baik. Ya, ada lagi sampaikan tergugat? Ya, mungkin ini izin berpendapat ya dari tergugat. Jika memang dari kami melihat dalam persidangan terkait dengan pengiriman PT Pos, ya menurut kami sudah punya bukti bahwa memang PT Pos sudah mengirimkan sesuai dengan alamat yang kami kirim dengan nomor resi sesuai dengan yang kami sudah sampaikan. Memang status dari PT Pos sudah terkirim tanggal 14 September 2022 pukul 14.31. Terkait dengan SOP yang memang kita bicarakan hari ini yang mulia, kami berpendapat yang mulia, jika memang ini terkait dengan pengiriman PT Pos yang menurut PT Pos sudah disampaikan dengan nomor resi seperti ini, apakah memungkinkan jika memang penggugat yang melakukan gugatan terhadap PT Pos Indonesia dan ranahnya itu bukan di pengadilan pajak? Gitu, itu berpendapat yang malah memang ini, karena kami juga pernah persidangan di majelis lain dan blokir majelis hakim itu menyatakan untuk melakukan gugatan kepada PT banknya tersebut yang membuka blokir tersebut. Maka PT juga memang ini terkait dengan SOP yang memang dijalankan oleh PT Pos yang menurut PT Pos sudah dijalankan dengan baik, dan kami juga tidak bisa membuktikan berdasarkan apa yang memang kami terima dari si Pos itu memang sudah terkirim. Kami ini berpendapat yang boleh bukan ya nggak apa-apa menyampaikan sesuatu kan harus berikan kesempatan ya kan, tapi masih relevan juga ya terkait dengan masalah ini. Tapi tentu majelis yang nanti akan bersikap terkait dengan hal tersebut ya, melihat urgensinya apa, kemudian ini kan ada kepentingan juga bahwa permohonan penggugat ini ditolak
atau kenapa kemudian kan ditolak secara formal karena melewati jangka waktu, ya kan? Dan penggugat merasa bahwa fact itu tidak diterima meskipun menurut pos ini sudah sesuai prosedur, ya kan? Itu kan menurut mereka, ya kan? Menurut penggugat kan tidak seperti itu, ya kan? Makanya SOP yang sebenarnya pun kan belum terungkap di sini, ya kan? SOP pos yang sebenarnya itu sebelum mereka dipanggil ke sini, ya kan? Nah, makanya nanti majelis akan bermusyawarah untuk apakah nanti memang perlu dihadirkan atau tidak pos itu, seperti itu. Oke, baik, sidangnya kita tunda terlebih dahulu. Kita lanjutkan sidangnya tanggal 29 April 2026, ya, dan sidangnya akan ditutup. Terima kasih. Terima kasih.